Ayo. Orang ini bukan yang bisa kita tangani. Hanya salah. Biarkan Tuan Kota melakukannya sendiri. Pembangkit tenaga dari 3 puncak yang terhormat juga sangat menentukan. Setelah melihat kebrutalan Qin Yichen, dia tidak berani tinggal terlalu lama. Ketika tubuhnya bergerak, dia mencoba melarikan diri dengan tubuhnya yang terluka. Namun, pada saat ini, suasana yang menakutkan tiba-tiba berfluktuasi, dan ruang ini diselimuti. Diselimuti oleh turbulensi ini, 3 peak powerhouse yang awalnya berencana untuk pergi juga mengudara. Setengah langkah suci, tanda seru. Merasakan fluktuasi ini, tubuh Qin Yichen juga stagnan, matanya sedikit menyipit, matanya tiba-tiba melihat ke satu arah. Di ujung garis pandangnya, lebih dari selusin siluet tiba-tiba muncul di tepi langit, tetapi hanya sesaat siluet itu telah terbang. Siluet ini penuh dengan fluktuasi napas yang kuat, dan semuanya adalah kekuatan puncak. Hal yang paling mencolok adalah pusat dari siluet itu, di mana seorang pemuda berjubah putih berdiri tegak, acuh tak acuh, dengan kipas batu giok putih di tangannya. Gelombang True Origin yang sangat kuat, dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Jinran. Ketika saya melihat siluet itu, pembangkit tenaga listrik dari 3 puncak yang terhormat tiba-tiba menjadi pucat. Pecahkan masalah lalat ini, pemuda berjubah putih menatap mereka dengan acuh tak acuh, suara samar terdengar pelan. Siu. Hai. Nada suaranya hampir tidak jatuh, dan dari belakangnya, 3 siluet terbang keluar, dengan keras menembak ke arah 3 pembangkit tenaga listrik puncak yang terhormat. Bang. Bang. Itu hanya usaha sesaat, dan ketiganya kembali, semuanya dengan tengkorak berdarah di tangan mereka. Sua. Pemuda jubah putih melambaikan kipas bulu giok putih di tangannya. Ketiga kepala itu tiba-tiba dipotong oleh 10.000 kata energi pedang, berubah menjadi bubuk, menghilang dengan angin sepoi-sepoi. Setelah melakukan ini, kulit acuh tak acuh pemuda jubah putih tidak berubah sama sekali, seolah-olah itu baru saja membunuh beberapa binatang iblis yang tidak relevan. Dan lebih dari selusin pembangkit tenaga puncak yang terhormat di belakangnya juga berdiri dengan acuh tak acuh di belakangnya. Hehe, tidak menyangka akan keluar dengan santai. Kamu bisa bertemu dengan beberapa anjing lari. Bai Paoking tersenyum muda dan menatap Qin Yichen. Di bawah tatapan ini, alis Qin Yichen sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Menilai dari situasi saat ini, yang terakhir sepertinya tidak ditujukan padanya, tetapi ke pembangkit tenaga listrik milik Yang Mulia Zhao Suetu. Setelah melihatnya sejenak, pemuda berjubah putih itu bergerak seperti kepulan asap. Anehnya melintasi jarak beberapa puluh zang, dan muncul di depan Qin Yichen. Cara ini, murid Qin Yichen sedikit menyusut ketika dia menyadari keahliannya. Nafas yang terakhir melampaui puncak, dan sudah memiliki pencerahan samar, memberinya rasa bahaya besar. Perasaan ini, sebelumnya, Qin Yichen juga memperhatikan dari seorang wanita. Yunjun dari keluarga Yunling. Adik laki-laki itu baik, di mata waspada Qin Yichen. Pemuda jubah putih itu tertawa dan berkata, apa yang bisa terjadi pada saudara? Jika tidak apa-apa, saya akan pergi dulu. Qin Yichen memperhatikan pemuda berjubah putih itu, dan suaranya tidak memalukan. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di kejauhan tampaknya karena ketidakpuasannya dan kerutannya sedikit mengernyit. Namun, para pemuda berjubah putih tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya diam di sana dan tidak melakukan apa-apa. Namun, nafas mereka sedikit terkunci pada Qin Yichen, seolah-olah, begitu pemuda berjubah putih memberi perintah, mereka bisa segera menghancurkan yang terakhir berkeping-keping. Hehe, selamat tinggal. Adik laki-laki, menyinggung Zhao Suetu di sini. Apakah kamu masih bisa keluar dari tanah ini? Pemuda berjubah putih tampaknya tidak peduli dengan kekasaran Qin Yichen, tetapi malah tertawa. Jika adik mengikutiku, aku bisa menjamin keselamatanmu. Ini tidak akan mengganggumu. Qin Yichen terkekeh. Nadanya penuh percaya diri, seolah-olah dia tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Dan pada saat yang sama dia menolak undangan yang terakhir tanpa eufemisme. Meskipun Qin Yichen memiliki beberapa ketakutan tentang yang terakhir, dia juga memiliki keyakinan bahwa jika dia mulai, dia dapat mundur dengan tenang bahkan jika dia tidak menggunakan 10.000 Taoisme. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa yang terakhir akan melakukan ini padanya. Haha, adik laki-laki sangat berani. Anehnya, pemuda berjubah putih itu tidak marah karenanya, tetapi tertawa terbahak-bahak, seolah dia menghargai Qin Yichen, berkata sambil tersenyum, nama saya Jinran. Saya tidak tahu apakah saya bisa berteman dengan Anda. Jinran. Mendengar nama ini, mata Qin Yichen sedikit membeku. Pada saat ini, dia merasakan volatilitas yang terakhir sangat familiar, yang mengingatkannya pada seseorang. Orang yang telah mengumpulkan lebih dari 2 orang pembangkit tenaga yang dihormati, hampir memaksanya masuk ke Jinmi dalam situasi putus asa. Hehe, sepertinya adik telah mendengar tentang Jin ini. Melihat ekspresi Qin Yichen, Jinran dengan ringan berkata sambil tersenyum. Awalnya Brother Jin, nama yang begitu besar, tentu saja aku pernah mendengarnya. Dan hari ini aku bisa melihatnya, sungguh luar biasa. Qin Yichen juga tersenyum dan berkata,
bagaimana kakak Jin muncul di sini? Menilai dari sikap Jinran sebelumnya terhadap pusat kekuatan dari puncak teratas, tidak sulit untuk melihat bahwa yang terakhir tampaknya agak salah dengan Zhao Xuetu. Meskipun dia sudah menjadi kelas suci setengah langkah, yang terakhir adalah pembangkit tenaga listrik kelas suci yang telah lama berdiri. Jika yang terakhir menemukan keberadaannya, saya khawatir akan ada pertempuran sengit. Aku di sini. Zhao Xuetu tidak berani datang. Seolah melihat melalui pikiran Qin Yichen, Jinran tertawa kecil. Nadanya cukup arogan, dan Zhao Xuetu sepertinya tidak ada di dalam hatinya. Namun, Qin Yichen juga tahu bahwa Jinran adalah seorang jenius dari keluarga Jinyan, dan ada banyak cara untuk memikirkannya. Selain itu, sebagai seorang jenius dari keluarga Pik, dia cemburu untuk memandang rendah pembangkit tenaga suci yang ditaklukkan dan didominasi dalam 10.000 battle domain. Aku punya kesempatan dengan adik kecil. Bagaimana dengan kesempatan? Jinran membalikkan kata-katanya dan tersenyum pada Qin Yichen. Dalam pandangan itu, dia sangat tulus, seolah itu adalah takdir pada pandangan pertama. Oh, ada kilatan cahaya di mata Qin Yichen, dan sosok yang akan pergi juga berhenti. Pernahkah adik kecil mendengar tentang 10.000 roh perang? Melihat ekspresi Qin Yichen, Jinran memancarkan warna aneh di matanya, tetapi dia tidak menunjukkan apapun di permukaan, dan dia masih baik hati. 10.000 roh perang? Mendengar 4 kata ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan kulitnya menjadi sedikit bermartabat.